Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arum dengan NIM F1C120003. Nama saya Ilham Hoiri dengan NIM F1C1210. Saya Alia Adining Tias Putri dengan NIM F1C120016. Saya Aisyah Andini Indira Dewi dengan NIM F1C120024. Kami dari kelompok 8 Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun ajaran 2020 akan menjelaskan tentang percobaan 8 dengan judul reaksi-reaksi kimia dan reaksi redoks. Percobaan 8 ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu mempelajari jenis reaksi kimia secara sistematis. Yang kedua, mengamati tanda-tanda terjadinya reaksi. Yang ketiga, menuliskan persamaan reaksi dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, menyelesaikan persamaan redoks setiap percobaan. Reaksi kimia adalah suatu perubahan kimia. Di dalam perubahan itu terdapat suatu interaksi yang terjadi antara senyawa kimia atau suatu unsur kimia yang melibatkan perubahan suatu struktur. Diakibatkan adanya suatu pemutusan dan pembentukan suatu ikatan kimia di dalam proses tersebut. Energi pun dapat dihasilkan atau dapat dilepaskan menurut Parkin 2006. Dalam persamaan reaksi dikenal koefisien reaksi, yaitu bilangan yang berada di sebelah kiri rumus kimia untuk mengalihkan jumlah semua atom dalam rumus kimia tersebut. Perbandingan koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang bereaksi dalam reaksi kimia tersebut. Pada setiap reaktan dan produk perlu dituliskan wujud zatnya seperti S yaitu padat, solid, L yaitu cair, liquid, G yaitu gas atau AQ yaitu larutan dengan pelarut air atau aqueous di dalam tanda kurung sebelah kanan rumus molekul masing-masing. Untuk penulisan persamaan reaksi dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menuliskan nama dari reaktan dan produk. Kedua, mengubah nama dari reaktan dan produk menjadi rumus kimianya. Rumus reaktan dituliskan pada ruas kiri dan rumus produk dituliskan pada ruas kanan. Kedua ruas dihubungkan dengan tanda panah yang mengarah dari reaktan ke produk. Panah ini menunjukkan adanya reaksi yang terjadi. Ketiga, menyetimbangkan atau menyetarakan rumus kimia dengan mengatur koefisien reaksi. Penyetaraan persamaan reaksi kimia secara umum ini dapat dilakukan dengan metode trial and error atau bisa disebut dengan metode coba-coba. Namun sebenarnya penyetaraan reaksi ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dengan menyusun dan menyelesaikan persamaan matematisnya. Berikut ada 3 cara untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia secara umum. Yang pertama yaitu memberikan koefisien reaksi yang dinyatakan dengan variabel, misalnya A, B, C, dan D pada setiap zat. Yang kedua yaitu menyusun persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama di ruas kiri maupun di ruas kanan, di mana jumlah atom sama dengan koefisien dikali indeks. Yang ketiga yaitu menyelesaikan persamaan-persamaan matematis yang diperoleh dari langkah 2 dengan sebelumnya menetapkan koefisien salah satu zat sama dengan 1, di mana zat yang dipilih biasanya adalah zat dengan rumus kimia yang paling kompleks. Tanda-tanda terjadinya reaksi kimia ini ada 10. Yang pertama, terbentuknya gelembung gas. Yang kedua, terbentuknya endapan. Yang ketiga, terjadinya perubahan warna. Yang keempat, perubahan temperatur. Yang kelima, pemancaran cahaya. Keenam, terjadinya perubahan volume. 7, perubahan konduktivitas. 8, terjadi perubahan bau. 9, perubahan rasa. Dan 10, terjadi perubahan titik didih dan titik beku. Berdasarkan prosesnya, reaksi kimia itu dapat terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama itu ada reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan ini disebut juga dengan reaksi sintesis, merupakan reaksi yang menggabungkan suatu zat sederhana dengan zat sederhana lainnya menjadi zat yang lebih kompleks. Nah, yang kedua itu ada reaksi penguraian atau yang biasa disebut dengan reaksi degradasi, merupakan reaksi yang merubah suatu atau yang menguraikan suatu molekul zat kompleks menjadi molekul zat yang lebih sederhana. Kemudian ada reaksi pembakaran. Kemudian ada reaksi
pertukaran atau penggantian, reaksi pengendapan yang akan menghasilkan endapan, kemudian ada reaksi netralisasi yang menetralkan asam atau basa, yang kemudian ada reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, reaksi redoks itu sendiri merupakan kepanjangan dari reaksi oksidasi dan reduksi, yang menurut Pankin 2006 mengatakan bahwa reaksi redoks merupakan reaksi yang melibatkan zat pengoksidasi, zat pereduksi, dan bilangan oksidasi, di mana bilangan oksidasi di sini dalam satu kesatuan reaksi redoks itu akan mengalami penaikan dan penurunan, di mana zat yang mengalami penaikan bilangan oksidasi itu merupakan zat oksidasi yang mengalami oksidasi, sedangkan zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi itu merupakan zat yang mengalami reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi itu sendiri adalah reaksi yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau molekul sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, reaksi reduksi ini ditandai dengan adanya penambahan dan pengurangan oksigen dalam suatu molekul, di mana menurut pengertian awalnya reaksi reduksi itu sendiri merupakan reaksi yang menangkap atom O, sedangkan reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepas atom O, atau dalam pengertian yang zaman sekarang yang telah valid itu reaksi reduksi itu merupakan reaksi yang menangkap elektron, sedangkan reaksi oksidasi itu merupakan reaksi yang melepas elektron. Pada beberapa reaksi redoks dapat terjadi suatu keadaan bernama reaksi disproporsional atau yang bisa juga disebut dengan reaksi autoredoks, di mana oksidator dan reduktornya adalah satu zat reaktan yang sama. Di lain hal, ada pula keadaan yang disebut dengan reaksi konproporsional atau konproporsionasi, di mana zat produk oksidasi dan reduksinya lah yang sama. Bilangan oksidasi atau yang biasa disebut dengan biloks memiliki tetapan-tetapan nilai atau yang biasa disebut dengan harga bilangan oksidasi. Harga bilangan oksidasi ini digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana reaksi reduksi oksidasi berlangsung. Tetapan harga atau nilai biloks sendiri merupakan banyaknya muatan yang seakan-akan dimiliki oleh suatu unsur di dalam senyawa. Adapun tetapan-tetapan harga bilangan oksidasi diantaranya adalah yang pertama, pada unsur bebas dan molekul diatomik bilangan oksidasinya bernilai 0. Contohnya pada unsur natrium, unsur besi, unsur O pada gas oksigen, unsur S pada oktasulfur. Lalu yang kedua, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa netral adalah 0. Contohnya pada senyawa asam sulfat. Senyawa asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4 memiliki jumlah bilangan oksidasi 0. Dengan persamaan yang dapat dituliskan dengan 2 dikali bilangan oksidasi unsur H ditambah bilangan oksidasi unsur S ditambah 4 kali bilangan oksidasi unsur O sama dengan 0. Contoh lain adalah pada senyawa kalsium karbonat CaCO3 yang jika dituliskan persamaannya adalah biloks Ca ditambah biloks C ditambah 3 kali biloks O sama dengan 0. Yang ketiga, oksigen. Dalam senyawa, nilai biloks dari oksigen adalah -2, kecuali dalam beberapa senyawa. Adapun senyawa-senyawa tersebut ialah, yang pertama, pada senyawa peroksida, nilai biloks O adalah -1. Contoh dari senyawa-senyawa peroksida adalah hidrogen peroksida, natrium peroksida, barium peroksida, dan kalsium peroksida. Yang kedua, pada senyawa superoksida, nilai biloks O adalah -0,5. Contoh dari senyawa-senyawa superoksida adalah kalium superoksida dan natrium superoksida. Yang ketiga, pengecualian pada senyawa oksigen difluorida atau OF2. Pada senyawa ini, nilai biloks O adalah +2. Yang keempat, hidrogen. Dalam senyawa, nilai bilangan oksidasinya adalah +1, kecuali pada hidrida logam. Contoh dari senyawa-senyawa hidrida logam adalah litium hidrida, natrium hidrida, kalsium hidrida, magnesium hidrida, aluminium hidrida, dan boron hidrida. Yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa ion atau molekul poliatomik adalah sama dengan muatannya. Contoh, pada senyawa kromat dengan rumus molekul Cr2O7 2-. 2- di sini adalah jumlah dari bilangan oksidasinya, karena 2- adalah muatannya. Jika dituliskan dalam persamaan, maka dapat dituliskan dengan 2 dikali bilangan oksidasi unsur Cr ditambah 7 kali bilangan oksidasi unsur O sama dengan -2.
Lalu, contoh lain adalah pada vanadium 4 oksida atau vanadium dioksida, atau rumus molekulnya VO2+, yang mana jumlah dari bilangan oksidasinya adalah +1, sebagaimana muatannya. Jika dituliskan, bilox V ditambah 2 kali bilox O sama dengan +1. Yang terakhir, unsur-unsur tertentu dalam suatu senyawa memiliki nilai bilangan oksidasi tertentu pula. Di antaranya, yang pertama, golongan 1A atau golongan alkali, meliputi unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nilai bilangan oksidasinya adalah +1. Lalu yang kedua, pada golongan 2A atau golongan alkali tanah yang meliputi unsur berium, magnesium, cesium, francium, barium, dan radium, nilai bilangan oksidasinya adalah +2. Lalu yang ketiga, pada golongan 3A meliputi unsur boron, aluminium, gallium, indium, thallium, nilai bilangan oksidasinya adalah +3. Untuk terjadinya reaksi kimia, perlulah adanya penyetaraan reaksi kimia atau chemical equation. Jumlah atom tiap jenis unsur dalam reaktan dan produk harus sama. Begitu pula halnya dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Konsepnya hampir sama dengan penyetaraan reaksi pada umumnya, namun pada penyetaraan redoks biasanya berlangsung di dalam air atau senyawa H2O, sehingga penyetaraan selalu melibatkan ion hidrogen atau H+, dan ion hidroksida OH-. Nah, penyetaraan reaksi redoks sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama biasa disebut dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Adapun langkah-langkah untuk melakukan metode ini, yang pertama, menuliskan reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah. Yang kedua, menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, menyetarakan jumlah atom O dengan memperhatikan kondisi asam basanya. Pada kondisi asam, ruas yang kekurangan atom O ditambahkan dengan H2O. Untuk ruas yang kekurangan atom H ditambahkan dengan ion H+. Lalu, pada kondisi basa, ruas yang kelebihan atom O ditambahkan dengan H2O, lalu setarakan juga atom H dengan menambahkan OH-. Yang keempat, menyetarakan jumlah muatan kedua ruas dengan menambah elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Yang kelima, menyamakan jumlah elektron kedua reaksi dengan cara mengalihkannya dengan faktor X. Yang terakhir, menjumlahkan kedua reaksi reduksi dan oksidasi yang pada awal langkah metode ini dipisahkan tadi agar menjadi reaksi redoks yang utuh. Lalu, cara yang kedua biasa disebut juga dengan metode Bilox. Adapun langkah-langkah pada metode Bilox ini yaitu yang pertama, menghitung bilangan oksidasi unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, menyetarakan jumlah atom unsur yang berubah bilangan oksidasinya. Yang ketiga, menyamakan perubahan bilangan oksidasi pada kenaikan dan penurunannya dengan mengalihkannya dengan faktor X. Yang keempat, menjadikan faktor X sebagai pengalih pada reaksi. Yang kelima, menyetarakan muatan dengan memperhatikan suasananya. Pada suasana asam, lakukan penambahan ion H+ pada ruas yang kekurangan muatan positif. Lalu, pada suasana basa, lakukan penambahan ion OH- pada ruas yang kekurangan muatan negatif. Lalu yang terakhir, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Alat dan bahan. Alat. Bunsen berguna untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume. Krus berfungsi sebagai wadah senyawa kimia saat proses pemanasan. Lampu spiritus berfungsi untuk memanaskan atau membakar larutan. Lemari asam berfungsi untuk penyimpanan bahan kimia yang berbahaya yang bersifat mudah menguap. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dalam jumlah kecil. Rak tabung reaksi berguna untuk meletakkan tabung reaksi. Tabung reaksi untuk mereaksikan larutan. Sudip berfungsi untuk mengambil padatan atau serbuk. Bahan: AgNO3 perak 1 nitrat, AlNO3 2 kali, aluminium nitrat, CuSO4 tembaga 2 sulfat, FeCl3 besi 3 klorida, H2O2 hidrogen peroksida, H3PO4 asam fosfat, H2SO4 asam sulfat,
HCl, asam klorida, HgNO3 2 kali, raksa 2 nitrat, HNO3 asam nitrat, indikator PP. Penambahan indikator PP ini berfungsi untuk menentukan perubahan warna pada titik ekivalen. Ki, kalium iodida, KmNO4, kalium permagnat, kristal CuSO4,5H2O, larutan Kg. Penambahan larutan Kg ini untuk menguji kepekaan terhadap warna, logam Zn, Na2C2O4, natrium oksalat, Na3PO4, trinatrium fosfat, NaSO3, natrium bisulfit, NaNO3, natrium nitrat, NaOH, natrium hidroksida, PbNO3 2 kali, timbal 2 nitrat, serbuk Cu, serbuk tembaga, serbuk Mg, dan ZnSO4 seng sulfat. Skema kerjanya. Yang pertama yaitu 4.1 reaksi penggabungan. Nah, dalam percobaan kali ini kita menggunakan zat magnesium atau Mg dengan prosedur kerja. Yang pertama dimasukkan seujung sudip magnesium, kemudian dibakar pada nyala busen dan diamati dan dicatat hasilnya. Selanjutnya prosedur kerjanya dilanjuti dengan percobaan reaksi penguraian. Pada percobaan reaksi penguraian kita menggunakan kristal CuSO4 dikali 5H2O dengan prosedur yang pertama dimasukkan seujung sudip, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan dan dicatat hasilnya, kemudian diamati. Selanjutnya yaitu percobaan reaksi penggantian tunggal. Kita menggunakan beberapa zat, yaitu 2 zat. Yang pertama itu kita menggunakan larutan AgNO3 sebanyak 1 mili dengan prosedur kerja pada larutan AgNO3 sebanyak 1 mili, yaitu yang pertama dimasukkan 0,1 gram serbuk Cu, kemudian dikocok dan diamati dan dicatati hasilnya. Kemudian kita juga menggunakan larutan HCl 1 mili dengan konsentrasi 0,01 molar. Dengan prosedur kerja yang pertama itu dimasukkan 0,1 serbuk Cu, kemudian dikocok, diamati, dan dicatati hasilnya. Percobaan selanjutnya yaitu mengenai reaksi penggantian rangkap. Kita menggunakan beberapa zat kimia, yaitu yang pertama AgNO3 dengan konsentrasi 0,01 molar dengan sebanyak 1 mili, kemudian larutan HgNO3 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 1 mili juga, dan larutan AlNO3 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar dengan sebanyak 1 ml juga. Dengan prosedur kerja yang pertama disediakan 3 buah tabung alir, kemudian dimasukkan masing-masing zat kimia larutan zat kimia yang telah disediakan ke dalam tabung reaksi yang telah ditandakan dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 tabung reaksi yang masing-masing kita tandai dengan angka 1, angka 2, dan angka 3 Romawi. Kemudian dimasukkan 1 mili larutan Ki dengan konsentrasi 0,1 molar pada masing-masing tabung, kemudian diamati dan dicatati hasilnya. Selanjutnya kita juga menggunakan larutan zat kimia yaitu AgNO3 sebanyak 1 mili dengan konsentrasi 0,01 molar. Kemudian kita menggunakan larutan HgNO3 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 1 mili. Kemudian kita menggunakan AlNO3 2 kali dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 1 mili. Nah, adapun prosedur kerjanya yang pertama dimasukkan masing-masing ke tabung, 3 tabung yang telah kita tandai masing-masing tabungnya itu dengan angka 4, 5, dan 6. Kemudian ditambahkan 1 NO3PO4 pada masing-masing tabung, kemudian diamati dan dicatati hasilnya. Selanjutnya yaitu reaksi netralisasi. Di sini kita menggunakan larutan HNO3 dengan konsentrasi 0,01 molar sebanyak 1 mili, kemudian kita menggunakan larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,01 molar sebanyak 1 mili, dan kita menggunakan larutan H2PO4 sebanyak 0,1 yaitu dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 1 mili. Prosedur kerjanya yang pertama dimasukkan masing-masing zat kimia ini ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah kita tandai dengan angka 7, 8, dan 9. Kemudian pada masing-masing tabung reaksi yang telah dimasukkan oleh masing-masing zat
tersebut, kita tambahkan 1 tetes indikator phenolphthalein ke dalam masing-masing tabung. Kemudian diteteskan masing-masing tabung dengan larutan NaOH 0,1 molar konsentrasinya sampai terjadi perubahan warna. Nah, kemudian diamati dan dicatat jumlah tetesan NaOH yang terpakai sampai pada terjadinya perubahan warna. Kemudian percobaan 4.6 yaitu reaksi redoks serta perubahan warna. Kita menggunakan zat kimia yaitu berupa larutan H2SO4 dengan konsentrasi 6 molar sebanyak 0,5 ml dan larutan KMNO4 sebanyak 0,5 ml. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama dimasukkan ke dalam tabung reaksi 10, tabung reaksi yang telah kita tandai dengan angka 10, kemudian ditambahkan dengan larutan N2C2O4 sebanyak dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian diamati dan dicatati hasilnya. Yang kedua, kita menggunakan larutan NaHSO3 dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 3 mili dan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 1 mili. Prosedur kerjanya pada percobaan kali ini yaitu yang pertama dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing zat tadi, kemudian ditambahkan dengan KMNO4, diamati setiap tetesan perubahan KMNO4, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi, dicatat KMNO4 yang terpakai. Jadi KMNO4 yang terpakai ini diamati sampai terjadinya perubahan warna. Maksud saya di sini bukan kedua zat ini yaitu kedua larutan ini NaHSO3 dan NaOH ini digabungkan jadi satu, bukan dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing. Nah, selanjutnya kita menggunakan senyawa larutan HCl dengan konsentrasi 6 molar sebanyak 1 mili. Adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah kita tandai dengan angka 12, kemudian dimasukkan kurang lebih 1 gram kristal KMNO4 pada tabung reaksi 11 yang telah dimasukkan oleh larutan HCl tadi, kemudian dipanaskan dalam lemari asam dan diamati hasilnya. Kenapa kita panaskan dalam lemari asam? Disebabkan karena HCl ini merupakan asam kuat dan baunya sangat menyengat, sehingga kita perlu bantuan alat lemari asam untuk mereaksikannya. Selanjutnya percobaan beberapa reaksi redoks. Nah, di sini kita menggunakan beberapa sub percobaan lagi. Yang pertama itu kita menggunakan NaHSO3, larutan NaHSO3 sebanyak dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 3 mili, dan kita menggunakan juga larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 1 mili. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama dipipet 2 mili CuSO4 dengan konsentrasi 0,5 molar, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan sekeping logam Zn, kemudian dibiarkan beberapa menit dan catat hasil yang terjadi. Kemudian dilakukan sebaliknya dan catat yang terjadi lagi. Nah, selanjutnya kita dimasukkan sedikit serbuk logam Mg ke dalam larutan PbNO2 2 kali dan NaNO3. Kemudian dicatat larutan logam kereaktifannya, dimasukkan setetes larutan H2O2, kemudian ditambahkan 5 tetes H2SO4 dan 10 tetes larutan KI, kemudian ditambahkan 1 tetes larutan kanji dan diamati hasil dan dicatat. Kemudian kita teteskan lagi FeCl3 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 tetes H2SO4, kemudian dipanaskan selama 2 menit, ditambahkan 1 tetes larutan kanji lagi, lalu diamati hasilnya. Menjawab pertanyaan praktikum yang ada di buku penuntun praktikum kimia dasar. Yang pertama, katalis merupakan suatu zat kimia yang mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, istilah yang selanjutnya itu deret elektromotif. Deret elektromotif atau yang lebih dikenal dengan deret volta adalah suatu deret yang menyatakan kemampuan suatu zat untuk mereduksi dari yang paling kuat hingga yang paling lemah. Dan yang ketiga, itu istilah reaksi eksotermik merupakan suatu reaksi kimia yang melakukan pelepasan atau pemberian kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, selanjutnya ada istilah endapan. Endapan sendiri merupakan zat padat yang tidak larut dalam larutan, artinya dia terpisah artinya dapat kita lihat batas antara pelarut dan zat padat endapan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah produk. Produk itu merupakan zat hasil dari suatu reaksi atau yang berada di setelah tanda panah. Selanjutnya itu ada preaksi. Preaksi adalah suatu zat yang digunakan untuk mereaksikan atau menguji zat lain.
delta yang berbentuk segitiga ini merupakan simbol perubahan yang dapat dicari nilainya dengan menggunakan perhitungan selisih dalam matematika. Sedangkan WR itu merupakan simbol energi rata-rata dalam reaksi kimia. Nah, selanjutnya ada S. S ini biasanya disebut juga dengan solid. Solid ini menandakan bahwa suatu zat itu berada dalam fase solid atau fase padat. Nah, sedangkan liquid atau L itu menandakan suatu zat itu berada dalam fase lelehan. G itu menandakan atau gas itu menandakan suatu zat itu berada dalam fase gas, dan aqui atau aqueous itu menandakan suatu zat berada dalam fase cair atau larutan. Nah, pertanyaan ketiga, yang pertama kita harus tahu dulu volume utuh atau keseluruhan dari tabung reaksi itu berapa. Nah, tabung reaksi yang di sini dia tidak dikasih tahu kan tabung reaksi dengan volume berapa. Nah, jadi kita dapat perkirakan saja berdasarkan tabung reaksi yang biasa digunakan di dalam laboratorium kimia itu memiliki volume 25 mili. Berarti kalau kita ingin mencari berapa volume 1/10 dari 20 mili, tinggal kita kalikan 1/10 dikali 20 sama dengan 2 mili. Indikator PP dalam larutan tidak menunjukkan warna atau tidak berwarna karena dia tidak bereaksi. Selanjutnya yang kelima, di sini ada 3 data, tapi menurut saya data yang paling penting itu yaitu bobot cawan penguap, yaitu 45,361 gram, bobot cawan penguap plus logam Cu yaitu 45,781 gram. Nah, otomatis jika kita ingin mencari bobot dari atau massa atom dari logam Cu, maka tinggal kita kurangkan antara bobot cawan penguap plus logam Cu dikurang bobot cawan penguap, sehingga kita akan dapatkan massa dari logam Cu, yaitu 45,781 dikurang 45,361 dalam satuan gram sama dengan 0,420 gram. Dan pertanyaan yang ke-6, yang dimaksud dengan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mana suatu zat itu mengikat oksigen atau mendapatkan oksigen yang disertai dengan pelepasan atau penyerahan elektron sehingga mengakibatkan peningkatan atau penambahan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah kebalikan dari oksidasi, reaksi di mana suatu zat itu melepas oksigen yang disertai dengan penerimaan atau pengikatan elektron sehingga mengakibatkan penurunan atau pengurangan bilangan oksidasi. Pertanyaan ke-7, yang dimaksud dengan oksidator adalah zat yang dalam reaksi redoks menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Sedangkan zat reduktor adalah zat yang dalam reaksi redoks menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, di sini yang mudahnya itu zat oksidator merupakan zat yang mengalami proses reduksi, sedangkan zat reduktor itu zat yang mengalami proses oksidasi. Adapun hasil yang didapatkan dari praktikum kali ini pada 5.1 reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan seperti namanya merupakan reaksi yang apabila terjadi jika 2 atau lebih zat yang digabungkan untuk membentukkan zat yang lain. Video yang diamati menggunakan contoh pembakaran pita logam magnesium atau Mg yang digantung pada klep penjepit. Produk dari pembakaran pita logam magnesium atau Mg ini ialah senyawa magnesium oksida atau MgO, di mana penggabungan terjadi antara logam Mg dengan gas bebas oksigen atau O2 dari udara. Fenomena fisis berupa timbulnya asap putih menandakan terjadinya kenaikan suhu dan penangkapan gas O2. Nyala yang timbul saat berlangsungnya proses menandakan bahwa O2 sedang bereaksi dengan Mg. Dan perubahan warna dari abu-abu menjadi putih merupakan penanda bahwa zat produk telah terbentuk, yaitu senyawa MgO. Persamaan reaksi yang telah didapatkan yaitu 2Mg ditambah O2 menghasilkan reaksi 2MgO. Dapat pula dilihat persamaan reaksi dan bukti terjadinya reaksi tersebut di pada tabel 5.1 yang berupa data hasil pengamatan reaksi penggabungan. 5.2 Reaksi penguraian. Reaksi penguraian adalah inverse dari reaksi penggabungan, di mana suatu zat yang kompleks akan terurai menjadi zat yang lebih sederhana atau komponen-komponen penyusunnya. Pada percobaan yang telah dilakukan menggunakan senyawa hidrat tembaga 2 sulfat, sampel ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit kayu dengan posisi tabung reaksi yang dimiringkan. Pemanasan dilakukan menggunakan flame gun yang digerakkan di dasar permukaan tabung reaksi agar tidak terjadi kebakaran zat. Reaksi berlangsung dan menampakkan fenomena fisis sebagai berikut.
tembaga 2 sulfat pentahidrat menghasilkan tembaga 2 sulfat dan 5 molekul air. Persamaan reaksi yang terjadi. Adapun bukti yang terjadi sebagai berikut. Terdapat air dalam bentuk embun pada permukaan tabung reaksi. Perubahan warna kristal dari biru menjadi putih. Hasil dari pemanasan senyawa hidrat tembaga 2 sulfat ini ialah anhidrat tembaga sulfat dan air. Perubahan warna kristal dari biru menjadi putih menandakan bahwa senyawa hidrat telah terurai sebab terhidrasi dan menjadikannya senyawa anhidrat. 5.3 Reaksi penggantian tunggal. Reaksi penggantian tunggal yaitu reaksi yang terjadi di mana suatu zat unsur bereaksi dengan suatu senyawa untuk menggantikan unsur lain yang terdapat dalam senyawa tersebut. Pada percobaan ini menggunakan 2 sampel. 1. Logam spiral tembaga dengan larutan perak nitrat. Persamaan reaksi yang terbentuk sebagai berikut. 1 mol solid Cu direaksikan dengan 2 mol aqua AgNO3 menghasilkan 1 mol aqua CuNO3 2 kali dan 2 mol solid Ag. Fenomena fisis yang terjadi yaitu timbulnya kerak-kerak putih kecil menyelimuti logam spiral tembaga menyerupai bulu-bulu halus yang semakin lama semakin menebal. Dan setelah beberapa lama berubah menjadi abu-abu mengkilap. Ini mengidentifikasi pembentukan logam perak. Lalu terdapat bayangan transparan yang bergerak menuju arah atas permukaan larutan yang berasal dari logam spiral tembaga yang mengindikasikan proses pergantian unsur tembaga Cu dan perak Ag dari larutan. Sehingga warna larutan yang awalnya bening lama-kelamaan berubah menjadi warna biru yang menandakan ion-ion tembaga dan perak telah berganti, sehingga dihasilkan larutan tembaga 2 nitrat. Yang kedua, menggunakan magnesium dan larutan asam klorida. Pencelupan logam magnesium ke dalam larutan asam klorida yang berakhir dengan unsur Mg yang menggantikan unsur H dalam HCl. Sehingga reaksinya 1 mol solid Mg direaksikan dengan 2 mol aqua HCl menghasilkan 1 mol aqua MgCl dan 1 mol gas aqua. Fenomena fisis yang terlihat berupa logam magnesium yang mengapung di permukaan larutan asam klorida dan menimbulkan gelembung-gelembung putih, mengindikasikan reaksi pergantian unsur Mg dan H yang sangat reaktif. Timbulnya uap berwarna putih mengindikasikan terbebasnya gas hidrogen. Hal ini juga menandakan adanya kenaikan suhu sehingga reaksi tergolong eksoterm. Uap putih yang keluar dari tabung reaksi juga sempat direaksikan dengan api dan uap tersambar. Pada percobaan 5.4 reaksi penggantian rangkap. Reaksi penggantian rangkap yaitu reaksi yang terjadi antara dua senyawa yang mengalami pertukaran unsur penyusun satu sama lain. Pada percobaan kali ini terdapat 3 video percobaan. Pada video pertama dibuat larutan perak nitrat atau AgNO3 dan juga larutan kalium iodida atau Ki dalam skala kecil pada tabung reaksi. Kemudian, larutan perak nitrat atau AgNO3 dituangkan ke dalam tabung reaksi berisikan larutan kalium iodida atau Ki agar terjadi reaksi. Lalu, reaksi berakhir dengan unsur perak atau Ag dan unsur kalium atau K yang saling menggantikan. Fenomena fisis berupa terjadinya perubahan warna dari bening menjadi kuning muda yang keruh merupakan wujud larutan produk yang terbentuk, yaitu kalium nitrat atau KNO3. Lalu endapan yang terdapat pada dasar tabung reaksi dengan warna kuning pucat merupakan wujud dari produk yang terbentuk, yaitu perak iodida atau AgI. Bersama reaksi yang didapatkan yaitu AgNO3 ditambah Ki menghasilkan reaksi AgI ditambah KNO3. Pada video kedua terdapat larutan yang diketahui merkuri 2 nitrat atau HgNO3 2 kali dalam piala gelas yang diteteskan dengan sejumlah larutan kalium iodida atau Ki. Lalu reaksi berakhir dengan unsur merkuri atau Hg dan unsur kalium atau K yang saling menggantikan.
Fenomena fisis berupa timbulnya endapan berwarna jingga pada permukaan larutan yang merupakan wujud produk, yaitu merkuri iodida atau HGI. Sedangkan larutan bening yang dominan merupakan larutan kalium nitrat atau KNO3. Persamaan reaksi yang didapatkan yaitu HgNO3 2 kali ditambah 2 Ki menghasilkan reaksi HgI2 ditambah 2 KNO3. Pada video yang ketiga, dituangkan larutan perak nitrat atau AgNO3 pada tabung reaksi, kemudian pada tabung yang sama dituangkan larutan trinatrium fosfat atau Na3PO4, lalu reaksi berakhir dengan unsur perak atau Ag dan unsur natrium atau Na yang saling menggantikan. Fenomena fisis berupa perubahan warna larutan menjadi kuning kerum merupakan wujud larutan produk yang terbentuk, yaitu natrium nitrat atau NaNO3. Lalu endapan putih pada permukaan larutan juga merupakan wujud dari produk, yaitu perak fosfat atau Ag3PO4. Bersama reaksi yang didapatkan yaitu 3AgNO3 ditambah Na3PO4 menghasilkan reaksi Ag3PO4 ditambah 3NaNO3. Dapat pula dilihat pada tabel 5.4 yang berupa data hasil pengamatan reaksi penggantian rangkap yang berupa persama reaksi dan bukti terjadinya reaksi. 5.5 Reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi yang terjadi antara asam dengan basa dengan hasil garam dan air. Pada percobaan ini dilakukan di mana larutan asam klorida diteteskan dengan larutan basa yaitu natrium hidroksida. Sehingga reaksi yang terbentuk sebagai berikut. 1 mol aqua HCl direaksikan dengan 1 mol aqua NaOH menghasilkan 1 mol aqua NaCl dan 1 mol aqua H2O. Hasil dari reaksi ini adalah senyawa garam natrium klorida dan air, yang merupakan senyawa-senyawa yang bersifat netral. Adanya penambahan larutan indikator PP, yang mana indikator ini jika dalam larutan asam, maka ia tidak akan menunjukkan warna. Sedangkan dalam larutan yang bersifat basa, ia akan menunjukkan warna merah muda hingga warna merah. Fenomena fisis yang terjadi pada percobaan ini yaitu perubahan warna larutan HCl dari bening menjadi merah muda saat diteteskan larutan NaOH, merupakan indikasi bahwa NaOH bersifat basa. Pada mulanya, warna merah muda terus memudar dikarenakan larutan masih bersifat asam. Akhirnya, larutan berubah warna seluruhnya menjadi warna merah muda yang mengindikasikan bahwa larutan asam klorida telah dinetralkan oleh basa natrium hidroksida. Pembahasan 5.6 yaitu reaksi redoks, reaksi yang melibatkan zat pengoksidasi dan zat prereduksi sehingga terjadi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi pada zat produk. Pada percobaan daring ini telah diberikan 3 buah video yang diamati fenomena fisis selama reaksi-reaksinya berlangsung. Adapun hasil pengamatan didapati pada tabel di samping ini. Pada video pertama, fenomena fisis berupa terbentuknya larutan ungu kehitaman berasal dari dilarutkannya kristal senyawa kalium permangat KMnO4 dengan Aquades H2O dalam tabung reaksi. Lalu, larutan kalium permangat KMnO4 ditambahkan dengan sejumlah larutan asam sulfat H2SO4. Selanjutnya, pada tabung reaksi lain dibuat larutan asam oksalat atau H2C2O4 yang tidak memiliki warna atau bening. Setelahnya, larutan asam oksalat H2C2O4 dituangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan kalium permangat. Pada video, zat reaktan bersama tabung reaksinya diletakkan dalam air panas untuk memulai reaksi redoks yang diinginkan. Selang beberapa saat, terdapat fenomena fisis berupa timbulnya banyak gelembung kecil saat tabung reaksi beserta sampel direndam dalam air panas, menandakan terbentuknya gas karbon dioksida. Setelahnya, larutan kehilangan warna, tetapi terbentuk endapan berwarna coklat yang semakin tabung reaksi itu diguncang membentuk endapan ungu, kemudian menghilang sehingga larutan menjadi tidak berwarna. Adapun persamaan reaksi redoks dapat ditulis sebagai berikut.
Pada reaksi redoks ini teramati bahwa kalium permangat KMnO4 merupakan oksidator dan asam oksalat H2C2O4 merupakan reduktor. Lalu didapatkan mangan 2 sulfat MnSO4 sebagai hasil reduksi dan karbon dioksida CO2 sebagai zat hasil oksidasi. Setelah perhitungan didapatkan hasil yang demikian, didapatkan pula bahwa terjadi kenaikan bilangan oksidasi, yaitu yang awalnya atom karbon C pada senyawa asam oksalat bernilai plus 3 naik menjadi plus 4 pada senyawa karbon dioksida, dan sebaliknya terjadi penurunan bilangan oksidasi atom mangan Mn pada kalium permangat dari plus 7 menjadi bernilai plus 4 pada senyawa mangan 2 sulfat. Selanjutnya, pada video kedua, percobaan ini biasa juga disebut dengan chameleon demonstration atau dalam bahasa percobaan bunglon, karena larutan memiliki perubahan-perubahan warna seperti bunglon yang sedang berkamuflase. Perubahan warna inilah indikasi terjadinya reaksi. Pada awal video, dilakukan pembuatan larutan sehingga fenomena fisis berupa terbentuknya larutan tanpa warna atau bening yang merupakan campuran dari padatan gula C12H22O11 dengan natrium hidroksida NaOH yang dilarutkan dalam aqueous. Lalu, terbentuk larutan berwarna ungu saat pembuatan larutan kalium permangat, di mana butir padatan kalium permangat KMnO4 dilarutkan dengan aqueous H2O. Selanjutnya, fenomena fisis berupa terbentuknya larutan yang berubah-ubah warna yang mulanya biru tua kehijauan, hijau tua, lalu menjadi jingga merupakan reaksi redoks yang membuat percobaan ini dinamakan chameleon demonstration. Namun, ada pula video lain dari sumber yang berbeda. Pada video lainnya, yang terjadi bukanlah perubahan warna, melainkan gradasi warna larutan. Dari permukaan ke dasar larutan terbentuk warna ungu, biru kehijauan, hijau tua, dan jingga. Alasan berbedanya kejadian reaksi dapat disebabkan oleh kepekatan larutan ungu atau kepekatan dari kalium permangat. Adapun persamaan reaksi redoksnya adalah sebagai berikut. Pada reaksi kedua ini yang berperan sebagai oksidator adalah kalium permangat atau KMnO4 dengan hasil reduksinya mangan 4 oksida MnO2. Penurunan biloks yang terjadi sebesar 3 dan yang berperan sebagai reduktor adalah gula C12H22O11 dengan hasil oksidasi senyawa C3H4O3Na. Kenaikan biloks yang terjadi sebesar 1. Pada video ketiga teramati percobaan sederhana, yaitu fenomena fisis yang terjadi berupa terbentuknya larutan ungu kehitaman yang berasal dari dilarutkannya kristal senyawa kalium permangat KMnO4 dengan larutan bening yang diketahui adalah asam klorida atau HCl. Setelah beberapa selang waktu, larutan berubah warna menjadi kecoklatan pekat, menandakan bahwa terjadi reaksi. Adapun persamaan reaksi redoksnya dapat ditulis sebagai berikut. Pada reaksi ketiga ini yang berperan sebagai oksidator juga kalium permangat atau KMnO4 dengan mangan 2 klorida MnCl2 sebagai hasil reduksi. Penurunan biloks yang terjadi sebesar 5 dan yang berperan sebagai reduktor adalah asam klorida HCl dengan hasil oksidasi diklorin monoksida atau Cl2. Kenaikan biloks yang terjadi sebesar 1. Pembahasan 5.7 beberapa reaksi redoks. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan 5.6 reaksi redoks. Pada bahasan ini diberikan 4 buah video oleh asisten laboratorium kepada praktikan untuk diamati. Adapun hasil pengamatan praktikan didapati pada tabel di samping. Hasil pengamatan tersebut merupakan hasil pengamatan fenomena-fenomena fisis yang terjadi. Fenomena-fenomena fisis yang terjadi ini merupakan bukti terjadinya reaksi. Dan reaksi-reaksi yang terjadi ini tergolong reaksi redoks. Untuk videonya dapat diakses melalui link yang tertera pada kolom deskripsi video ini. Untuk reaksi-reaksi redoksnya adalah sebagai berikut. Pada tiap-tiap video terjadi reaksi yang berbeda-beda dan dapat dilihat yang mana zat oksidator, zat reduktor, zat hasil oksidasi, dan zat hasil reduksi. Dapat pula dilihat berapa jumlah kenaikan ataupun penurunan bilangan oksidasinya. Disarankan agar teman-teman dan kita semua lebih sering berlatih untuk menentukan bilangan oksidasi pada persamaan reaksi redoks agar lebih terbiasa.
Yang pertama, asap putih pada percobaan A1 diidentifikasi sebagai gas oksigen atau O2 dalam reaksi penggabungan. Yang kedua, cairan tak berwarna pada percobaan B1 diidentifikasi sebagai air atau H2O dalam reaksi penguraian. Yang ketiga, gas yang dapat memadamkan api pada percobaan B2 diidentifikasi sebagai gas karbon dioksida atau CO2, namun tidak dilakukan percobaan. Yang keempat, padatan kelabu pada percobaan C1 diidentifikasi sebagai logam perak atau Ag dalam reaksi penggantian tunggal. Yang kelima, gas tak berwarna pada percobaan C2 diidentifikasi sebagai gas hidrogen atau H2 dalam reaksi penggantian tunggal. Yang keenam, endapan jingga pada percobaan D2 diidentifikasi sebagai merkuri 2 iodida atau Hgi2 dalam reaksi penggantian rangkap. Yang ketujuh, endapan kuning pada percobaan D4 diidentifikasi sebagai perak fosfat atau Ag3PO4 dalam reaksi penggantian rangkap. Yang terakhir, yang kedelapan, yang mengubah warna indikator pada percobaan E1 diidentifikasi sebagai natrium hidroksida atau NaOH dalam reaksi netralisasi. Pada pertanyaan pasca praktikum di nomor 2, terdapat dua reaksi yang harus kita selesaikan. Reaksi yang pertama yaitu tembaga logam ditambah oksigen menghasilkan tembaga 2 oksida. Jawabannya yaitu Cu ditambah setengah O2 menghasilkan CuO. Pada reaksi yang kedua yaitu merkuri 2 nitrat ditambah kalium bromida menghasilkan merkuri 1 bromida ditambah kalium nitrat. Jawabannya yaitu HgNO3 2 kali ditambah 2 KBr menghasilkan 2 KNO3 ditambah HgBr2 2 kali. A. 1 mol solid Hg direaksikan dengan 1 mol FeNO3 2 kali, tidak terdapat reaksi. B. 1 mol solid Zn direaksikan dengan 1 mol aqua NiOH 2 kali, menghasilkan 1 mol ZnOH 2 kali dan 1 mol solid Ni. C. 1 mol PbNO3 2 kali direaksikan dengan 1 mol K2CrO4, tidak terdapat reaksi. 1 mol D. 1 mol aqua ZnHCO3 2 kali, tidak terdapat reaksi. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu melalui Zoom meeting, dapat disimpulkan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pada praktikum yang telah ditemui terdapat 6 jenis reaksi kimia, yaitu reaksi penggabungan, reaksi yang bila terjadi dua zat atau lebih yang bergabung untuk membentuk zat yang lebih kompleks. Yang kedua itu reaksi penguraian atau reaksi degradasi, merupakan reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi penyusun-penyusunnya atau molekul yang lebih sederhana. Yang ketiga yaitu reaksi pergantian tunggal, yaitu reaksi yang terjadi di mana suatu zat unsur bereaksi dengan suatu senyawa untuk menggantikan unsur lain yang terdapat dalam senyawa tersebut. Yang keempat yaitu reaksi penggantian rangkap, yaitu reaksi yang terjadi antara reaksi yang terjadi antara dua zat yang mengalami pertukaran unsur penyusun satu sama lain. Yang kelima itu ada reaksi netralisasi, yaitu reaksi yang terjadi antara zat asam dan zat basa dengan menghasilkan garam dan air. Yang keenam itu ada reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan zat pengoksidasi dan pereduksi sehingga terjadi kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi pada zat tersebut. Yang kedua yaitu tanda-tanda terjadinya reaksi secara fisis dapat terlihat adanya perubahan wujud, perubahan warna, pembentukan endapan, timbulnya uap atau gas, dan perubahan suhu. Ketiga yaitu penulisan persamaan reaksi yang benar, yaitu rumus reaktan dituliskan pada ruas kiri dan rumus produk dituliskan pada ruas sebelah kanan. Kedua ruas ini dihubungkan dengan tanda panah yang mengarah dari reaktan ke produk. Panah ini menunjukkan proses dari reaksi. 4. Dalam penyelesaian reaksi redoks ada langkah-langkah sistematis yang diperlukan. Hasilnya adalah ditemukan zat yang menerima elektron dari reaksi menandakan zat tersebut mengalami reduksi, sedangkan pada zat yang melepaskan elektron saat bereaksi menandakan zat tersebut mengalami oksidasi. Adapun saran ditujukan kepada Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, yaitu untuk lebih menegaskan kebijakan laboratorium terkait urusan kebersihan lingkungan laboratorium maupun manajemen inventaris alat dan bahan di laboratorium. Sekian dan terima kasih. 어느 날